Dari semula telah kau tetapkan segala
Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham mengajak Anda semuanya untuk mengikuti Nata bersama Sinode Gereja BT Indonesia yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 28 Desember jam 6 sore di YouTube Sinode GBI Official. Para hamba Tuhan akan melayani, baik saya, Pendeta Wiryo Hadi, Pendeta Hengki So, para pemuji, penyembah yang diurapi Tuhan akan memberkati kita. Temanya Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya, salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita terus masuk dalam doa, ibadah dan puasa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terus kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kita, saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat setiap hari dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari-hari yang Tuhan beri. Dan kami terus bersyukur Tuhan. Sebab Tuhan begitu sangat baik. Dan sungguh teramat baik ya Tuhan. Terima kasih kami datang ya Tuhan Yesus. Kami sujud menyembah, memuji-Mu, memuliakan-Mu ya Tuhan. Lewat mulut, bibir, lidah kami. Dengan segenap hati, tubuh, jiwa, roh kami datang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersama kami dengan umat-umat-Mu di rumah-rumah dimanapun berada. Kami siap menyembah Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama datang masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan. Berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam
sambil mengangkat tangan saudara katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Biar musik saja sembahnya. Haleluya, Yesus, kami sembah Kau. Dengan segenap hati kami mau terus menyembah-Mu. Oh, haleluya. Disembah, ditinggikan Kau Tuhan selama-lamanya. Kiara labo, kiara laba shandara laba takara laba yara laba 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 yara laba yara laba yara laba laba. Kiara la shandara labo, kiara laba shandara laba takara laba yara laba baba 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 baba. Mari sama-sama katakan saudara, panggil dia Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari katakan lagi saudara, Yesus, Yesus, kami sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sama-sama kita bawa sembah kita kepada Tuhan saudara. Mari terus puji Dia, sembah Dia. Sembah Dia, sembahlah Sang Raja. Dialah Yesus, Tuhan Allah kita, yang bersemayam di atas pujian umat-Nya. Bersama-sama saudara, angkat suaramu saudara, angkat suaramu sembah Tuhan. Kiara labo, kiara labo, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan selamanya. Yesus, hanya Kau yang kami muliakan.
Raja segala raja yang layak disembah selamanya. Kau yang layak, Yesus layak disembah oleh semua suku-suku bangsa. Mari datang kepadanya, angkat suara sembah Dia, Yesus. Kiara lama syandara labo, kiara lama takara lama syandara lama baba 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 baba. Kiara laba syandara laba 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 laba. Kiara laba syandara labo. Penuhi setiap kami ya Tuhan, hadirat-Mu mengalir ya Tuhan. Kiara laba syandara labo. Syadara labo, haleluya, haleluya, yara la 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 labo, syadara la la labo, yara laba syadara laba ba 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 ba. Ora la batakara la bashandara la bala 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 bala. Kiara la bashandara la bo. Kiara la bashandara la bo. Ora la batakaya la bala 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 bala. Oh ya la ba 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 ba. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu kiara kiara la basyandara la ba 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 ba. Oh la batakara la bayara la bayara la ba 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 la ba. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Hadirat-Mu penuhi umat-umat-Mu yang di rumah-rumah. Penuhi ya Tuhan Yesus. Oh ralaba syandara laba ba 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 ba. Oh ralaba takara laba syandara laba ba 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 ba. Kau melawat setiap kami ya Tuhan. Melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh ya ralaba takara laba 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 laba. Mengalir ya Roh Kudus, mengalir. Kau menjamah umat-umat-Mu ya Tuhan. Kau melawat umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang tahu keadaan mereka ya Tuhan. Ya ralaba syandara laba 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 laba. Oh raba ba 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 ba. Yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan ya Tuhan Yesus. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru mengalir hari ini ya Tuhan Yesus. Oh lawatan-Mu, kuasa-Mu tercurah ya Tuhan. Oh ya raba ba 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 ba. Kiara laba syandara laba 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 laba. Kiara laba syandara laba 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 laba. Oh ya
yaralabata karalabaya shandaralab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 ala. Oh yaralab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 
Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Haleluya. Benar ya Tuhan, tiada seperti Engkau sungguh mengasihi bangsa kami. Tiada seperti Engkau ya Tuhan sungguh mengasihi kota kami. Kami rindu ya Tuhan lawatan-Mu terjadi atas Indonesia, memulihkan bangsa kami ya Tuhan, menyembuhkan bangsa kami, berikan yang terbaik atas bangsa dan kota kami ya Tuhan. Dan kami juga rindu ya Tuhan kuasa-Mu mengalir atas Indonesia, bahkan atas seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi, di mana ya Tuhan perbuatan-Mu besar itu dialami oleh setiap orang-orang yang rindu dan berharap kepada Engkau ya Bapa. Dan kami rindu juga ya Tuhan, biarlah perlindungan keamanan daripada Tuhan turun atas seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini, bahkan yang ada di kota Pekanbaru, di mana ya Tuhan menjelang akhir tahun kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang melindungi mereka ya Tuhan yang akan pulang kampung. Tuhan Engkau yang melindungi mereka, namun biarlah mereka tetap melakukan protokol kesehatan sehingga tidak menimbulkan klaster-klaster ya Tuhan atau penyebaran COVID-19. Namun kami percaya Tuhan Engkau yang menguduskan setiap kehidupan seluruh umat-Mu, bahkan masyarakat yang ada di bangsa ini ya Tuhan, agar mengerti dan memahami ya Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi perlindungan atas setiap jiwa-jiwa. Dan kami juga Tuhan, kami mau taat atas setiap perintahnya Tuhan. Dan bela juga masyarakat yang ada di bangsa ini taat atas setiap perintah daripada pemerintahan yang ada, yaitu tetap ya Tuhan, menjaga kesehatan, bahkan juga ya Tuhan, terus ya Tuhan Engkau urapi setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih berkat pemerintahan kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Maruf Amin dan semua jajaran para menteri. Urapan Allah turun atas mereka ya Tuhan, agar mereka lebih bijaksana ya Tuhan dalam menyikapi, bahkan dalam mengatasi setiap keadaan yang terjadi di bangsa ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih ya Tuhan. Bela Tuhan caraku setiap umat-umat-Mu yang ada di bangsanya Tuhan menjadi teladan, menjadi saksi, di mana ya Tuhan Engkau pakai ya Tuhan anak-anak Tuhan untuk terus menjadi terang ya Tuhan di perayaan Natal yang terjadi, bahkan ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan kami percaya Tuhan, bila Natal sukacita itu dialami seluruh umat Tuhan, dan umat-Mu ya Tuhan mengalami pemulihan, mengalami kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Bahkan sukacita Natal itu kami terima dan kami bersyukur atas semua yang Tuhan nyatakan, di mana Tuhan Engkau pelihara setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah itu ya Tuhan terjadi dalam setiap pribadi lepas pribadi umat-Mu yang ada di bangsanya Tuhan. Berkati gereja Tuhan, berkati bangsa kami dan berkati kota kami ya Tuhan. Pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah Indonesia, selamatkanlah Indonesia, pulihkanlah kota kami, selamatkanlah
selamatkanlah kota kami. Jadikanlah bangsa kami menjadi bangsa yang senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas Indonesia. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas kota kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala anugerah yang Kau berikan ya Tuhan atas Indonesia. Dimana hari-hari kami akan melihat ya Tuhan, bahkan sebelum kami ya Tuhan masuk dalam tahun 2021, kami akan melihat rancangan Tuhan, rencana Tuhan tergenapi atas Indonesia, tergenapi atas kota Pekanbaru. Dan Engkaulah Allah yang bersemayam di atas setiap doa pujian umat-Mu. Bahkan Engkau bertata ya Tuhan atas setiap ya Tuhan umat-umat Tuhan yang merendahkan diri kepadamu. Dan Engkau ya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan atas Indonesia, atas kota kami, sama seperti di surga. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah katakan segala bangsa sujud kepadamu. Oh, Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami dalam menempati tahun ini. Kami mengakhiri dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah di akhir tahun ini iman kami terus bangkit kepada Tuhan. Kami bersyukur kami ada di wadah ini Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, kami memberkati hamba-hamba Tuhan, para pemimpin rohani kami yang ada di wadah ini. Tuhan, Engkau memberkati gembala pembina kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, bersama dengan keempat wakil, Gembala Rayon 12 bersama dengan wakil, semua hamba-hamba-Mu dan seluruh keluarga besar, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang memegang mereka ya Tuhan, hikmat Tuhan, pewahyuan daripada Tuhan, turunlah atas hamba-hamba-Mu untuk memimpin kami umat-umat-Mu ya Tuhan, untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar. Kami percaya ada visi, ada tuntunan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan buat mereka, sehingga kami semua akan diarahkan sesuai dengan pimpinan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya gereja ini akan semakin besar, karena itu adalah kehendak Tuhan, janji Tuhan. Penuaian yang beribu-ribu laksa, penuaian yang terbesar dan yang terakhir, itu terjadi di wadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Khususnya juga kami berdoa ya Tuhan, untuk wadah ini Rayon 12, kami serahkan kepada Tuhan. Engkau yang menuntun kami di wadah ini, untuk kami terus menjalankan kehendak Tuhan di akhir tahun ini dan menuju tahun 2021. Biarlah kehendak-Mu jadi atas kami ya Tuhan. Kami perlu Tuhan, dan berjalanlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan melimpah atas kami, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati setiap tempat-tempat daerah-daerah yang ada, di mana wilayah
Raya 12 ada ya Tuhan. Kami percaya seluruh hamba-hambamu, umat-umatmu akan terus bersuka cita merayakan Natal ini ya Tuhan. Dan juga kami percaya di akhir tahun ini dan juga ibadah tahun baru, kami semua boleh bersama-sama ya Tuhan untuk hidup, untuk mengalami kasih Kristus yang besar di dalam kami. Berkati Tuhan gereja ini, khususnya untuk ibadah onsite yang kami lakukan tanggal 1 Januari 2021 Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya ada pengurapan Tuhan yang turun, hadirat Tuhan yang kuat, sukacita yang besar melimpah atas kami. Sehingga ibadah ini akan sungguh-sungguh membawa keharuman bagi Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kami hadir dan kami boleh mengalami kasih-Mu. Kami hadir dan kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kami semua ada dalam protokol kesehatan. Kami semua boleh mentaati apa yang menjadi peraturan pemerintah. Engkau yang memberkati kesehatan setiap kami ya Tuhan. Kami semua diberkati ya Tuhan. Kami menyongsong tahun baru dengan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi yang ada di ibadah onsite maupun yang ikut online di rumah-rumah. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Biarlah campur tangan-Mu terjadi atas ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Untuk wadah ini, untuk setiap kami umat-umat-Mu yang iman kami terus dibangkitkan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk waktu ini Tuhan, di siang ini, di ibadah doa puasa yang baik ini Tuhan. Untuk waktu yang baik ini kami mengucap syukur tak henti-hentinya Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh memuji menyembah nama-Mu. Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Tuhan berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami, sehingga kami mengenal Engkau Allah Tuhan kami, dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Itu kerinduan kami, dan pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak memiliki kemampuan apa-apa tanpa Engkau ya Allah Roh Kudus. Tuntun hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan adalah kebenaran firman semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang ada di tempat ini dalam ibadah doa dan puasa. Dan saya ucapkan juga shalom kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menonton melalui live streaming, baik itu di YouTube maupun di Facebook. Dan yang kedua, saya mau mengucapkan selamat Natal. Dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan luar biasa buat kita, karena kita sampai di penghujung tahun ini dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun. Bapak Ibu, dalam doa puasa kali ini,
saya akan berbagi firman sesuatu hal yang sangat prinsip sekali. Kalau bisa dikatakan lebih cenderung kepada pengajaran. Sehingga dalam waktu 30-35 menit ke depan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Judul atau topik khotbah saya kali ini, surga bukanlah tujuan utama pengikut Kristus. Nah, dari judulnya mungkin langsung ada yang bertanya. Karena pada umumnya, kalau jemaat Tuhan ditanya, tujuan akhir mereka mau kemana? Mereka selalu pada umumnya mengatakan pengen ke surga. Nah, tapi khotbah saya kali ini, saya mau mengatakan bahwa kalau saya ditanya, apa tujuan akhir kita ketika kita nanti sudah mati? Saya katakan surga bukanlah tujuan utama. Walaupun surga tetap tujuan, tapi itu bukanlah yang utama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Saya akan bacakan ayat yang ke-14 sampai ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, sekali lagi bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat ke-19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Dari firman Tuhan tersebut kita dapat menemukan kebenarannya. Apa kebenarannya di firman Tuhan tadi? Manusia percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Ya, Yohanes 3 ayat 15. Manusia percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 16. Lalu manusia percaya Tuhan Yesus tidak dihukum. Ya, Yohanes 3 ayat 18. Dan yang terakhir, manusia percaya Tuhan Yesus mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Ya. Nah, prinsip kebenarannya dikatakan bahwa ketika manusia percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal di surga. Ya, percaya, ya, bisa slide-nya lanjut. Ya, percaya, intinya percaya karena iman memperoleh anugerah keselamatan. Ya, nah, jadi keselamatan itu, ya, adalah anugerah Tuhan dan bukan usaha manusia. Jadi saya mau memastikan Bapak Ibu di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan dan bukan usaha manusia. Bagian manusia adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jadi kebenaran firman yang boleh kita pegang bahwa keselamatan itu karena kasih karunia oleh iman, iman percaya. Ya, bukan hasil usahamu tapi pemberian Tuhan. Nah, jadi kita bisa berkata bahwa karya keselamatan yang kita terima itu sudah selesai dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Penebusan Yesus sempurna tanpa harus ada campur tangan atau sumbangsi manusia sedikit pun. Nah,
Ya. Lanjut. Nah, saya mau mengatakan begini Bapak Ibu. Saya sering bertanya kepada jemaat Tuhan, bahkan sampai ke pengerja. Kalau ditanya Bapak Ibu, kalau nanti meninggal, yakin tidak masuk surga? Nah, kalau sudah pertanyaannya begini, biasanya mereka mulai ragu Bapak Ibu. Ada yang yakin ya, tapi ada yang yakin tapi masih ragu. Ada yang menjawab, iya kalau pahala saya banyak, masuk surga. Kalau tidak, ya tidak. Ada yang mengatakan enggak tahu. Tapi pada umumnya banyak yang ragu. Padahal kebenaran firman Tuhan, Tuhan sudah menebus kita 2000 tahun yang lalu, karya keselamatan itu sempurna. Saya katakan sempurna. Kenapa sempurna? Ya, Yohanes 19 ayat 30 berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Artinya apa Bapak Ibu? Keselamatan itu sudah selesai dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bagian kita hari-hari ini itu adalah percaya kepadanya. Jadi keselamatan itu sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Dan itu cukup untuk semua orang. Ya. Jadi keselamatan itu cukup untuk semua orang yang ada di bumi ini. Ya, baik yang dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Sempurna. Tidak ada sedikit pun sumbangsih manusia untuk keselamatan. Bagian manusia hanya percaya, bertobat, mengaku dosa, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bagian kita. Ya, ini prinsip. Ya, kondisi di atas menjadi pasti jika orang yang percaya kepada Tuhan Yesus lalu mati setelah percaya. Nah, ini uniknya Bapak Ibu. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan pada hari itu juga umur kita tidak panjang, mati, pasti selamat. Ya. Contohnya di Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saya garis bawah, sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ingat, penjahat yang mati bersama Tuhan Yesus, ada satu yang mengaku, saya yakin ini karena kasih karunia anugerah Tuhan. Dan dia mengakunya luar biasa. Apabila engkau datang sebagai raja. Wah, ini luar biasa. Dia mengakui Yesus sebagai raja yang akan datang. Ini satu pengakuan, compassion yang enggak main-main. Ya. Lalu Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi orang yang percaya, umurnya tidak panjang, pada saat itu meninggal, pasti masuk surga. Ini identik juga dengan orang katakanlah yang belum percaya, lalu di akhir-akhir hidupnya, dia sakit parah dan sebagainya, lalu didoakan dan dia menerima Tuhan Yesus, lalu mati, pasti masuk surga. Ini kebenarannya. Ya. Tetapi fakta umum problemnya, nah ini dia. Ya, problemnya banyak manusia masih hidup setelah menerima Tuhan Yesus. Jadi stepnya kita jelas ya Bapak Ibu. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti selamat. Apalagi kalau dia mati pada saat itu. Tapi masalahnya pada umumnya banyak orang percaya setelah itu tidak mati. Tuhan kasih kesempatan hidup. Nah, dengan adanya hal ini maka menjadi PR bagi kita. Untuk apa kita hidup setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, ada perintah masalahnya. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
ada satu perintah yang Tuhan suruh kepada kita orang yang percaya yang masih hidup. Nah, yang kedua dikatakan apa? Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudaraku, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ada perintah Tuhan kepada kita orang percaya yang masih Tuhan kasih kesempatan untuk hidup. Ya, memberitakan Injil supaya banyak orang juga menjadi murid Yesus. Yang kedua, karena kita sudah diselamatkan, kita mengerjakan keselamatan itu. Nah, disinilah titik krusial yang banyak orang percaya itu bimbang. Apakah setelah kita diselamatkan, menerima Tuhan Yesus, lalu kita mengerjakan keselamatan untuk selamat? Atau ya, kita sudah terima Tuhan Yesus, kita selamat, mengerjakan keselamatan bukan untuk cari selamat, tetapi untuk cari sesuatu. Nah, ini yang akan saya sampaikan, apa topik judul di awal tadi. Kenapa surga bukanlah tujuan utama orang Kristen atau pengikut Kristus? Kenapa? Karena ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, engkau pasti selamat. Surga sudah dapat. Surga itu bukan ditentukan nanti waktu kita mati. Sekarang, waktu kita hidup. Surga ditentukan sekarang, Bapak Ibu. Pertanyaannya setelah itu di surga ngapain? Nah, ini dia. Ada ajaran di luar sana, ya, di surga dia pengen dapat bidadari, pamannya. Itu bukan ajaran kita, Bapak Ibu. Ya, emang mau ngapain dapat bidadari? Ya, lalu kalau ada ditanya jemaat Tuhan, oh nanti di surga memuji menyembah. Dulu saya berpikir demikian, Bapak Ibu. Tapi setelah saya renung-renungkan, baca lagi. Tidak salah, itu mungkin pengertian memuji menyembah sempit ya. Tapi memuji menyembah secara luas, itu ternyata nanti berbeda. Kalau hanya memuji menyembah dalam pengertian sempit, saya berpikir kok surga itu tidak kreatif ya. Surga itu tidak lebih enak dari dunia ini. Ya, tapi saya percaya surga itu lebih luar biasa dari bumi ini. Nah, kalau kita sudah dapat surganya, keselamatannya, terus so what gitu loh, ya. Mau ngapain kita di surga nanti? Nah, ini yang akan menjadi tujuan utama kita. Ya. Nah, apa manfaat mengerjakan keselamatan? Emang kalau kita sudah selamat, kita mengerjakan keselamatan, memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, ya supaya orang yang belum selamat, Tuhan kasih anugerah keselamatan melalui penyampaian kabar baik yang kita sampaikan. Ya, manfaatnya dikatakan memelihara iman, keselamatan yang sudah diterima atau tidak murtad. 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 7, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi Bapak Ibu, ketika kita masih hidup, kita mengerjakan keselamatan bukan untuk cari keselamatan. No, keselamatan itu sudah selesai di step yang sebelumnya Bapak Ibu. Kita mengerjakan keselamatan karena kita masih Tuhan kasih kesempatan hidup, agar apa? Kita terpelihara iman dan keselamatan itu sehingga kita tidak murtad. Yang kedua, untuk apa kita kerjaan keselamatan? Bukan untuk cari selamat, tetapi memperoleh upah pahala. Ya, Filipi 2 ayat 12 sampai 13 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, nah pertanyaannya, untuk apa upah atau pahala itu? Nah, di luar sana Bapak Ibu, ya,
di luar sana mereka berpikir begini, pahala itu nanti untuk ditimbang. Mana besar pahala dan dosa. Pahala lebih banyak, maka engkau bisa masuk surga. Di dalam kekristenan tidak seperti itu. Saya sudah sampaikan tadi, sudah selesai Bapak Ibu. Sudah selesai keselamatan itu. Ketika namamu ada dalam kitab kehidupan, dibuka ada, engkau sudah masuk surga. Kapan itu namamu tercatat? Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ketika engkau bertobat. Dan itu dilakukan di bumi, bukan di surga. Jadi engkau masuk surga atau tidak masuk surga tidak ditentukan di surga, tapi ditentukan di bumi ini. Ini prinsip. Lah kalau begitu, upah atau pahala yang banyak kita kerjakan itu untuk apa? Nah, ini prinsip yang harus kita pahami, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Untuk memperoleh mahkota. Jadi upah pahala yang kita kerjakan, mengerjakan keselamatan itu setia sampai mati, itu untuk memperoleh mahkota. Mahkota, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian hiasan kepala atau songkok kebesaran bagi raja atau ratu. Kekuasaan atas kerajaan yang dihargai atau yang dijunjung tinggi. Ya. Jadi berbicara mahkota ini berbicara kuasa. Jadi orang yang punya mahkota itu orang yang diberi kuasa. Ya. Orang yang diberi kuasa. Ya. Nah, mahkota inilah yang akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus waktu kita nanti menghadap Dia di pengadilan. Tapi nanti saya akan bahas, ini bukan pengadilan seperti pengadilan hakim. Beda pengadilannya. Ya. Jadi waktu kita nanti orang benar menghadap Yesus bukan untuk diadili Bapak Ibu. Bukan. Tapi untuk menerima upah. Berbeda orang yang tidak percaya, dia akan dihakimi. Ya. Nah, 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi, nanti kita menghadap takhta pengadilan Kristus untuk memperoleh upah. Nah, apa itu takhta pengadilan Kristus? Ini berbeda ya. Takhta pengadilan Kristus dalam bahasa Yunani-nya disebut bema, ya, panggung yang didirikan bukan kursi hakim, tapi panggung penilaian untuk juri menilai dan memberikan hadiah pada juara. Jadi jelas ya, waktu nanti ya di hari akhir ya, ada ketika kitab kehidupan itu dibuka ya, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu diletakkan di sebelah kanan, yang tidak ada di sebelah kiri, dan dia akan dibuang kepada kematian kekal. Ini pengadilan pertama. Ya. Tetapi yang di kanan yang sudah namanya tertera di dalam kitab kehidupan nanti akan mendapatkan upah, hadiah, piala, mahkota. Ya, itulah kenapa dikatakan bukan lagi takhta pengadilan benar salah, bukan. Hukuman, bukan. Karena itu sebenarnya sudah kita terima waktu kita masih hidup. Tapi waktu kita mati nanti, ya, kita akan menerima upah atau mahkota. Ya, 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15 berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak emas, perak, batu permata, ini satu sisi, kayu, rumput kering atau jerami, ini satu sisi lagi, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Garis bawahi, tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Garis bawahi, terbakar, ia menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, kenapa? Kan stepnya tadi sudah jelas. Waktu kita percaya, ya, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Masuk step selanjutnya, kita mengerjakan keselamatan,
kita mendapat upah. Tapi pekerjaan keselamatan yang kita lakukan Bapak Ibu, itu akan diuji. Kita melakukannya sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau hanya sekedar dan sebagainya, suatu saat akan diuji. Itu kenapa dikatakan, apakah kita membangunnya dengan emas, perak, batu permata, atau kayu rumput kering atau jerami. Nah, ini akan diuji. Dan siapa yang menang akan menerima mahkota. Nah, saya nggak akan bahas jenis mahkota, tapi singkat saja nanti Bapak Ibu bisa belajar sendiri. Ya, pada umumnya orang mengajarkan ada 5 mahkota, tapi ada yang mengatakan 7. Tapi yang 2 itu sebenarnya mirip dengan yang 5 lainnya. Ya, dikatakan apa? Ada mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12, Wahyu 2 ayat 10. Diberikan kepada bagi yang setia sampai mati mengasihi Tuhan lebih dari hidupnya. Ini mahkota kehidupan. Mahkota abadi 1 Korintus 9 ayat 25. Bagi orang yang menang dalam pertandingan rohani. Semua kita ini ada dalam pertandingan Bapak Ibu. Ya. Siapa yang disiplin melakukan kebenaran firman Tuhan, yang disiplin menjaga tubuhnya karena kita adalah bait Allah. Ya, disiplin melakukan panggilannya. Ya, kita ini dalam pertandingan. Orang yang setia melakukannya, disiplin, dia akan mendapatkan mahkota abadi. Lalu ketiga, mahkota kemegahan atau sukacita. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Bagi yang memenangkan jiwa-jiwa. Jadi perintah tadi, pergi jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ya, ketika kita setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan orang percaya, kita mendapatkan mahkota kemegahan atau sukacita. Keempat, mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 8. Bagi orang yang rindu kedatangan Tuhan Yesus sehingga hidupnya selalu berusaha hidup benar. Ya, Maranatha. Ya, siapa yang rindu? Ya, kalau kita rindu kedatangan Tuhan Yesus, pasti tentu kita selalu mempersiapkan diri kita untuk hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Nah, ada yang terakhir mahkota kemuliaan 1 Petrus 5 ayat 4. Bagi orang yang setia memelihara dan mengembalakan domba-domba Allah. Ini gembala kul, ya, gembala gereja dan sebagainya, setia memelihara, ya, mengajari, menjaga domba-domba Allah yang percayakan, dia akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu, keselamatan itu gratis, tapi mengikut Tuhan Yesus itu bayar harga. Ya, keselamatan gratis. Karena iman percaya dibayar lunas dengan darah Yesus. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi Bapak Ibu, mengikut Yesus itu bayar harga yang mahal. Jadi kenapa saya katakan tadi, keselamatan itu enggak ada usaha manusia sedikit pun, kontribusi manusia, enggak. Karena sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu sempurna. Kata sempurna, tidak ada sedikit pun sumbangsi manusia masuk ke situ. Karena kalau ada sedikit saja 0,0001 sekian sumbangsi manusia, berarti penebusan Yesus tidak sempurna. Karena ada campur tangan manusia. Kalau perlu campur tangan manusia, tidak perlu Tuhan Yesus mati. Kalau ternyata manusia punya kontribusi. Bagian manusia adalah percaya saja. Masalahnya setelah dia percaya, dia tidak mati. Dia masih hidup, makanya dia mengerjakan keselamatan. Untuk apa? Untuk memelihara iman. Untuk apa? Mendapatkan upah. Jadi mengikut Yesus itu bayar harga Bapak Ibu. Enggak gratis. Jadi kalau ada orang di luar saya mengatakan, enak benar orang Kristen masuk surga, cuman modal-modal percaya. Itu Tuhan yang kasih tahu. Kenapa kalau Tuhan kasih gratis lalu kamu harus kontribusi di situ bayar? Bodoh sekali orang seperti itu. Tapi ketika kita mengikut Yesus, mengiring Yesus, itu bayar harga Bapak Ibu. Enggak gratis, mahal, nyawa bahkan. Keluarga ditolak, dibuang, diasingkan, dihina. Bayar harga mahal. Dari mana itu? Kita lihat Matius 19 ayat 20 sampai 22. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian
datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Kenapa dia sedih Bapak Ibu? Sebab banyak hartanya. Mengikut Yesus itu bayar harga. Jadi jangan katakan surga Kristen itu murahan, tidak, mahal. Darah Yesus. Ya. Tapi untuk mendapatnya kita gratis. Tapi ketika kita mengiring dia, itu bayar harga. Ya. Nah, mari kita nyanyikan satu lagu, ya. Ini untuk menjawab, kalau begitu apa tujuan orang Kristen? Kalau bukan surga. Ya, mari kita naikkan satu lagu, makananku ialah melakukan Ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan pekerjaannya, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda resapi lagu ini, itulah tujuan utama pengikut Kristus. Bukan surga. Karena surga itu selesai di bumi ini Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, ketika engkau sudah masuk di surga, ngapain engkau? Apakah hanya tidur-tiduran senang-senang? Tidak. Dikatakan orang yang mati di kayu salib bersama Tuhan Yesus, katakan, ketika engkau datang sebagai raja. Wah, dia ngerti Bapak Ibu. Apakah kita hari-hari ini mengerti? Tuhan Yesus datang kali kedua sebagai raja. Berbicara tentang kerajaan surga berarti berbicara satu pemerintahan. Ya, surga itu satu pemerintahan. Kalau ada satu pemerintahan, ada raja, berarti ada punggawa-punggawanya, ada bagian pujian penyembahannya, ada pemimpin-pemimpin, ada yang dipimpin. Pertanyaannya, engkau mau menjadi yang memimpin atau yang dipimpin? Orang yang memimpin bersama Yesus, dia harus punya otoritas. Otoritas dilambangkan oleh mahkota. Jadi selagi kita hidup, minimal Bapak Ibu, perolehlah satu saja minimal mahkota. Mahkota kebenaran, kemuliaan, sukacita, kesetiaan dan sebagainya. Minimal satu. Karena itulah yang kita akan persembahkan kepada Tuhan Yesus ketika kita ada di surga. Apakah ada orang yang tidak memiliki mahkota satupun? Ada. Siapa? Orang yang mati bersama Tuhan Yesus. Dia tidak punya kesempatan untuk mengerjakan keselamatannya. Dia tidak menerima upah, tidak menerima mahkota. Berarti dia bukan memimpin. Iya, dia penduduk surga, tapi dia tidak memimpin bersama Yesus. Orang yang belum percaya, lalu di akhir ayatnya dia percaya, mati tidak punya kesempatan. Ya, dia tidak punya mahkota. Tapi yang mati martir, setia melayani, disiksa untuk tetap setia dalam kebenaran firman Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia dapat mahkota. Setia mengembalakan kawanan domba Allah, dia dapat mahkota. Selalu rindu menanti kedatangan Tuhan Yesus sehingga dia hidup benar, dia dapat mahkota. Minimal Bapak Ibu, di hari-hari ini, di penghujung tahun ini, kita mengucap syukur kalau kita masih sehat Bapak Ibu. Banyak orang yang sudah dipanggil Bapak Ibu, bukan hanya karena sakit penyakit, tapi sudah banyak yang dipanggil. Berarti pekerjaan mereka sudah selesai. Kalau kita masih ada saat ini, pasti Tuhan punya rencana. Oleh karenanya, kalau hari ini kita sudah tahu kebenarannya, jangan sia-siakan. Ya, minimal di sisa waktu umur kita ini Bapak Ibu, ya, ada satu mahkota yang kita terima. Yang paling harus kita lakukan itu memberitakan Injil. Pernahkah Bapak Ibu setelah lahir baru sampai hari ini menyelamatkan satu orang, menyampaikan kabar baik dan orang selamat? Kalau itu terjadi, sukacitanya luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Ya.
Jadi kita diselamatkan bukan sekedar untuk masuk surga, tetapi masuk kerajaan Allah dan memerintah bersama dengan Kristus. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Yesus adalah kepala. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita adalah tubuhnya, kita bersama dia memimpin, Bapak Ibu. Wahyu 20 ayat 6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Wow, luar biasa. Kita akan memerintah bersama Kristus. Jelas sampai di sini Bapak Ibu. Tujuan utama kita bukan surga, tapi memerintah bersama Yesus di surga. Dan itu hanya bisa ketika kita punya mahkota, Bapak Ibu. Terakhir kesimpulannya, ya, lanjut, ya. Kesimpulannya, percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak, ya, apa dikatakan? Binasa, kematian kekal, neraka. Tapi kalau kita percaya iya, ya, lalu mati, hidup kekal, surga, tapi tidak ada upah. Karena kita tidak punya kesempatan mengerjakan keselamatan kita. Percaya tapi masih hidup, Tuhan kasih kesempatan, ya. Selamat, nama tercatat dalam buku kehidupan. Tapi karena kita masih hidup, kita mengerjakan keselamatan kita. Ya. Lalu kita akan diuji. 1 Korintus tadi. Kalau diuji, pekerjaan kita terbuat dari kayu, jerami, rumput, maka kita akan kalah. Kita tidak dapat mahkota, tetapi tetap selamat. 1 Korintus tadi katakan, tapi seperti keluar dari dalam api. Malu, kalah maksudnya itu malu. Kenapa? Ketika kita menghadap kepada Tuhan Yesus, enggak ada yang kita bawa. Tidak ada mahkota yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Malu kita. Itu maksudnya kalah. Tapi tetap diselamatkan. Ya, tetap diselamatkan. Tapi tidak ada mahkota yang kita bawa. Ya. Tapi kalau ketika diuji, kita membangunnya dengan perak, emas, dan permata, kita menang Bapak Ibu. Dan kita terima mahkota itu. Kita tidak tahu mahkota apa yang Tuhan mau kasih. Dan ketika kita terima salah satu dari mahkota itu, maka memerintah bersama Yesus Kristus. Itulah kerinduan kita orang percaya. Ada amin Bapak Ibu. Semoga di penghujung tahun ini kita sadar. Tanya kepada diri kita pribadi. Sejak kita lahir baru, posisi kita sudah di mana? Jemaat biasa, gereja keliling-keliling, gereja jalan-jalan? Ya, atau kita sudah masuk dalam pelayanan. Pelayanan tidak hanya harus di gereja Bapak Ibu, di luar. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita juga sudah melayani. Ingat, mahkota itu, upah itu akan keterima ketika kita masuk dalam pelayanan. Ya, ketika kita masuk dalam pelayanan, maka mahkota ketika kita masuk dalam pertandingan. Itu kerinduan kita Bapak Ibu. Mari renungkan sebelum akhir tahun ini, mulai siap-siap. Ya, siap-siap tahun depan. Apa yang harus saya ambil pelayanan? Banyak pelayanan Bapak Ibu. Ambil, mari. Karena pada saat engkau melayani, engkau akan siap menerima mahkota itu. Ya, karena blueprint yang Tuhan berikan kepada kita, ya, dalam Kejadian 1 ayat 26, sewaktu penciptaan manusia dikatakan, ya, saya baca, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap dan di bumi. Blueprint Tuhan berikan kepada manusia sejak awalnya itu berkuasa. Berkuasa, memimpin. Itu blueprint awal. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, itu hilang kuasa itu. Ketika manusia ditebus, ya, kita mau mengerjakan keselamatan, blueprint itu kembali Bapak Ibu untuk kita menerima kuasa itu.
yang akhirnya nanti kita memerintah bersama Yesus. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sebelum kita perjamuan kudus, mari kita angkat satu buah lagu. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita renungkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, Yes, Lord Jesus. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, sebelum kita perjamuan kudus, saya rindu ya, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagi Anda di tempat ini maupun yang ada di rumah. Jika engkau masih ragu akan keselamatanmu atau engkau belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau belum lahir baru, karena hanya melalui kelahiran baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau diselamatkan. Saya mengundang Bapak Ibu yang di rumah terkhusus, angkat tanganmu. Saya akan mendoakan sebelum tahun ini berakhir Bapak Ibu. Saya berdoa, kasih karunia anugerah Tuhan turun atas Bapak Ibu yang belum menerima Tuhan Yesus. Siapapun engkau, ya, dari agama apapun engkau, ketika engkau belum terima Tuhan Yesus, saya undang, mari angkat tanganmu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku orang berdosa Tuhan. Aku sadar banyak dosa yang kulakukan. Hari ini aku mohon ampun akan dosa-dosaku. Aku bertobat Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup pribadiku Tuhan. Datanglah, tinggallah di dalam hidupku, dan aku tinggal di dalam Engkau. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, yang hari ini menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan, Engkau tahu nama-nama mereka pribadi. Bapa, aku berdoa dan memohon, Tuhan Yesus, catat nama mereka dalam buku kehidupan Tuhan dengan tinta emas-Mu ya Bapa. Sehingga ketika hari akhir nanti, ketika kitab kehidupan itu dibuka, nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan, dan itu dimateraikan oleh darah-Mu. Sehingga keselamatan itu kami peroleh ketika kami hidup Tuhan, bukan nanti. Ketika kami hidup ada kepastian. Terima kasih Bapa untuk anak-anak-Mu yang mengangkat tangan dan terima kebenaran firman. Mari Bapak Ibu, kita siapkan roti dan anggur. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikannya Tuhan. Dan hamba-Mu percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bapa, waktu yang singkat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati setiap kami yang ambil bagian Tuhan. Sehingga ketika kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, makan roti dan anggur Tuhan, perlambang daging, tubuh dan darah-Mu, itu boleh menjadi berkat, kesembuhan, pemulihan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita menaikkan ucapan syukur merupakan persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum. Dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur